Halo Sobat Budaya dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan mengajak Sobat Budaya melihat apa saja yang ada di Anjungan Jawa Tengah Taman Mini Indonesia Indah. Tetap jalankan protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M dengan baik dan tetap di rumah saja. Sobat Budaya sekalian, Anjungan Jawa Tengah diresmikan oleh Ibu Tien Soeharto pada tanggal 22 Desember tahun 1974. Ada apa saja di dalamnya? Mari kita lihat bersama-sama. Kita mulai dari sisi sebelah kiri, terdapat bangunan Joglo Rumah Kudus, Joglo Tajuk Mangkurat, dan Sasono Suko. Kita beralih ke sisi sebelah kanan yang mana terdapat panggung terbuka Ojo Tumeh dan Joglo Pangrawit Apitan. Pada bagian tengah sebagai bangunan utama Anjungan Jawa Tengah terdapat bangunan Pendopo Agung. Selain terdapat bangunan tradisional di Anjungan Jawa Tengah, juga terdapat miniatur berbagai candi, di antaranya Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Candi Prambanan Kabupaten Klaten, Candi Mendut Kabupaten Magelang, dan Galeri Doro Gepak. Dan juga terdapat miniatur Candi Dieng, di antaranya Candi Bima dan Arjuna, serta terdapat pula miniatur Masjid Demak dan Masjid Menara Kudus. Yang tidak kalah menarik dari berbagai bangunan yang ada di Anjungan Jawa Tengah, juga terdapat alat transportasi tradisional bernama andong, alat komunikasi tradisional bernama kentongan, dan alat musik tradisional bernama gamelan. Sobat Budaya, mari kita kupas satu persatu. Bangunan Pendopo Agung adalah bangunan induk yang berada di Anjungan Jawa Tengah. Bangunan ini adalah tiruan dari Pendopo Agung Istana Mangkunegaran, Kota Surakarta, yang diakui sebagai pusat kebudayaan Jawa. Penampilan bangunan berbentuk joglo trajumas atau keraton ini berkesan anggun dengan bentangan atapnya yang luas, serta ditopang oleh 4 soko guru atau tiang pokok yang berhiaskan ukiran khas Jawa Tengah, 12 soko penanggap, dan 20 soko penitih, serta tanpa menggunakan dinding penyekat. Kesemuanya ini membuat penampilan bangunan ini terkesan momot, artinya berkemampuan menampung segala hal sesuai dengan fungsinya sebagai tempat menerima tamu. Sobat Budaya, sudah barang tentu pemilik bangunan demikian adalah seorang bijaksana yang mampu berlapang dada dalam menampung berbagai permasalahan.
Pada bagian atap bangunan pendopo ini berhiaskan ukiran khas Jawa Tengah, serta terdapat beberapa lampu-lampu hias yang semakin menambah keanggunan serta kemegahan bangunan pendopo ini. Tepat berada di sebelah kiri bangunan pendopo agung, terdapat sebuah bangunan yang disebut Joglo Kudus. Joglo Kudus adalah rumah adat Kudus yang mana mencerminkan perpaduan akulturasi budaya masyarakat Kudus. Rumah adat Kudus memiliki atap genteng yang disebut atap pencu dengan bangunan yang didominasi seni ukir 4 dimensi khas Kabupaten Kudus yang merupakan perpaduan gaya dari budaya Hindu, Persia, Tionghoa, dan Eropa. Keunikan dan keistimewaan rumah adat Kudus tidak hanya terletak pada keindahan arsitekturnya yang didominasi dengan seni ukir sederhana, tetapi juga pada kelengkapan komponen-komponen pembentuknya yang memiliki makna filosofis berbeda-beda. Yang pertama, bentuk dan motif ukirannya mengikuti pola sejenis laba-laba, gajah penunggu, rangkaian bunga melati, motif ular naga, buah nanas, dan lain-lain. Yang kedua, tata ruang rumah adat yang memiliki ruang tamu dengan tiang tunggal sebagai simbol bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat esa. Yang ketiga yaitu gedongan dan sentong atau ruang keluarga yang ditopang 4 buah sokoguru atau tiang penyangga.
Keempat tiang tersebut adalah simbol yang memberi petunjuk bagi penghuni rumah supaya mampu menyangga kehidupannya sehari-hari dengan mengendalikan 4 sifat manusia: amarah, lawamah, sofiyah, dan mutmainah. Bagian yang keempat yaitu dapur di bagian paling belakang bangunan rumah. Yang kelima, pakiwan atau kamar mandi sebagai simbol agar manusia selalu membersihkan diri baik fisik maupun rohani. Bangunan yang tidak kalah penting yang berada tepat di sebelah kanan bangunan pendopo yaitu terdapat bangunan panggung terbuka Ojo Dumeh. Panggung terbuka Ojo Dumeh adalah panggung terbuka dengan berlatar belakang sebuah dinding yang megah bermotif makara yang terbuat dari batu cadas hitam. Panggung Ojo Dumeh dikelilingi oleh kolam ikan serta tribun penonton dari arah depan dan sisi kanan dan kiri. Pada dinding tersebut bertuliskan huruf Jawa yang berbunyi Ojo Dumeh. Ojo Dumeh berarti sebuah peringatan atau filosofi Jawa yang mengajak untuk tetap rendah hati. Ojo Dumeh dapat diartikan jangan sok atau jangan mentang-mentang. Panggung ini biasa dipergunakan untuk berbagai pertunjukan seperti sendera tari Ramayana, gelar tari rakyat, wayang kulit, pertunjukan musik, dan lain-lain. Selain bangunan Pendopo Agung, di Anjungan Jawa Tengah juga terdapat bangunan yang disebut Joglo Pangrawit Apitan. Bangunan Pangrawit Apitan atau bisa disebut dengan rumah bangsawan memiliki atap bersusun atau disebut tumpang sari, yang mana pada setiap tingkatan terdapat tiang gantung yang menghubungkan antar tingkatan atap. Dinding yang terdapat pada Joglo Pangrawit Apitan ini terbuat dari kayu jati dengan berhias ukir khas Jawa Tengah atau disebut dengan gebyok. Joglo Pangrawit Apitan ini sangat kental dengan kesan mewah dan megah, mengingat pada masa lampau bangunan ini adalah milik para bangsawan atau priai. Saat ini di Anjungan Jawa Tengah, Joglo Pangrawit Apitan digunakan sebagai wisma atau penginapan. Beralih ke sisi kiri, kita dapat menjumpai bangunan yang menyerupai Joglo Pangrawit Apitan, yaitu Joglo Tacuk Mangkurat. Bangunan ini berukuran lebih kecil dari Joglo Pangrawit Apitan, yang mana berfungsi sebagai tempat menyimpan barang antik atau pusaka dan juga sebagai tempat kerja. Di dalam Tacuk Mangkurat terdapat tiang yang menggunakan lambang sari sebagai simbol keserasian
dan kemesraan dalam rumah tangga. Saat ini di Anjungan Jawa Tengah, tempat ini digunakan sebagai tempat menyimpan buku-buku atau perpustakaan yang mana para pengunjung dapat mencari informasi yang dibutuhkan tentang Jawa Tengah. Joglo Tajuk Mangkurat ini menjadi satu dengan bangunan Sasono Suko, yang mana digunakan untuk menerima tamu-tamu penting. Bangunan Sasono Suko juga berbentuk menyerupai Tajuk Mangkurat. Tepat berada di sebelah kiri bangunan Pendopo Agung, terdapat bangunan tradisional Jawa Tengah yang disebut Doro Gepak. Bangunan ini dibangun dengan dinding kaca dengan maksud difungsikan sebagai galeri pameran. Di dalam bangunan Doro Gepak tersimpan seperangkat alat musik tradisional Jawa Tengah yang disebut gamelan. Instrumen gamelan Jawa Tengah terdiri dari berbagai macam, di antaranya alat musik kendang, bonang, kenong, kempul, gong, gender, selentem, tembung, saron, rebab, dan siter. Seluruh instrumen gamelan semuanya menggunakan rancakan atau dudukan yang terbuat dari kayu jati dengan berhiaskan ukiran khas Jawa Tengah. Sedangkan bilah-bilah alat musik gamelan terbuat dari logam perunggu. Di Anjungan Jawa Tengah terdapat kegiatan pelatihan bersama memainkan alat musik gamelan dengan pelatih profesional. Kegiatan latihan ini dibuka untuk umum secara gratis pada hari Kamis pukul 14.00 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat.
Selain latihan memainkan alat musik gamelan, di Anjungan Jawa Tengah terdapat pula kegiatan latihan menari tari tradisional Jawa Tengah. Kegiatan latihan ini dilaksanakan pada hari Rabu dan Jumat pada pukul 14.00 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat. Tari tradisional yang diajarkan pada kegiatan latihan ini diantaranya tari gambyong, tari rantoyo, tari bondan, tari eko prawiro, tari prawiro watang, dan masih banyak lagi. Yang tidak kalah menarik, berada di sudut belakang kanan dan kiri bangunan pendopo, terdapat sebuah alat transportasi tradisional dengan tenaga kuda yang disebut dengan andong. Alat transportasi tradisional ini berasal dari daerah Surakarta. Andong menggunakan 4 roda yang terbuat dari kayu dengan ukuran roda depan lebih kecil dari roda belakang dan ditarik oleh 2 ekor kuda. Di bagian sudut depan bangunan pendopo, terdapat sebuah alat komunikasi tradisional dari Jawa Tengah yang disebut dengan kentongan. Kentongan ini biasanya terbuat dari bambu atau kayu dengan berbagai bentuk, ukuran, dan motifnya. Kentongan yang terdapat di Anjungan Jawa Tengah ini adalah berbahan kayu jati dengan hiasan ukiran khas Jawa Tengah yang sangat indah. Pada zaman dahulu, alat ini digunakan sebagai alat komunikasi di perkampungan dengan menggunakan berbagai kode-kode pukulan sebagai penanda untuk berkomunikasi di masyarakat. Sobat budaya, Provinsi Jawa Tengah adalah daerah dengan sebutan daerah Seribu Candi, yang mana pada zaman dahulu kala, pada masa penyebaran agama Hindu dan Buddha, para raja-raja berlomba membangun candi-candi sebagai tempat peribadatan. Di lingkungan Anjungan Jawa Tengah terdapat berbagai miniatur candi yang ada di Jawa Tengah. Candi Borobudur dibuat oleh Raja Samaratungga, keturunan Wangsa Sailendra. Candi Borobudur adalah candi Buddha yang memiliki 1460 relief dan 504 stupa. Candi Borobudur adalah candi terbesar di dunia yang menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Tengah yang terletak di Kabupaten Magelang. Candi Prambanan atau disebut juga Candi Roro Jonggrang
adalah candi Hindu yang dibangun oleh Rakai Pikatan, kemudian dilanjutkan Rakai Balitung dari dinasti Sanjaya. Di dalam kompleks Candi Prambanan terdapat berbagai candi, di antaranya Candi Siwa, Candi Wisnu, Candi Brahma, Candi Nandi, Candi Angsa, Candi Garuda, Candi Apit, Candi Kelir, dan Candi Sudut. Candi Prambanan adalah destinasi wisata unggulan yang terdapat di Kabupaten Klaten. Candi Mendut adalah candi Buddha yang dibangun oleh Raja Indra pada masa Wangsa Shailendra. Diperkirakan Candi Mendut telah dibangun jauh sebelum dibangunnya Candi Borobudur. Candi Mendut terletak di Kabupaten Magelang, tidak jauh dari lokasi Candi Borobudur. Sobat Budaya, demikianlah perjumpaan kita kali ini. Mari kita bersama-sama berdoa dan berusaha semoga pandemi COVID-19 segera berakhir. Ingat, tetap jalankan protokol kesehatan dengan baik dan tetap di rumah saja. Sampai jumpa.